Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu integral fungsi aljabar. Kalian bisa membuka elektronik modul yang sudah Ibu bagikan ya. Jangan lupa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita untuk materi integral fungsi aljabar, bagian yang pertama, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari menjadi lebih mudah untuk dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita lihat pada bagian yang pertama ini. Sebuah mobil melaju pada lintasan jalan lurus. Awalnya mobil tersebut melaju dengan kecepatan rendah. Setelah beberapa saat, mobil tersebut melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Pada kondisi semacam ini, pergerakan mobil mengalami percepatan. Berkaitan dengan pergerakan mobil dapat diamati beberapa hal, meliputi jarak, kecepatan, dan percepatan. Pada bab sebelumnya, hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan dikaitkan dengan konsep turunan. Sementara pada bab ini, ketiganya akan dikaitkan dengan konsep integral. Integral merupakan konsep atau materi matematika yang digunakan untuk membantu merumuskan dan menyelesaikan masalah. Integral dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bidang matematika, fisika, ekonomi, teknik, dan lainnya. Dengan mempelajari materi dalam bab ini, kalian akan mengetahui penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita cek di halaman berikutnya. Perhatikan lintasan jalan pada gambar 1. Sudah diperhatikan belum? Pada umumnya, seorang pengendara akan memacu mobilnya pada lintasan jalan lurus. Kecepatan mobil yang semula rendah akan dipacu lebih cepat hingga kondisi tertentu. Misalkan pengendara mengamati kecepatan mobil sebesar 5 meter per detik. Setelah melaju selama 6 detik, jarak yang ditempuh sejauh 49 meter. Pergerakan mobil tersebut mengalami percepatan yang dinyatakan dengan A sama dengan T-1. Dengan menggunakan konsep integral, kita menentukan jarak dan kecepatan mobil pada selang waktu tertentu. Hitung integral erat kaitannya dengan konsep turunan. Hitung integral dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah melalui turunan. Lalu, bagaimana hubungan antar keduanya? Kalian dapat mengetahuinya setelah mempelajari subbab berikut. Mari kita lihat pada bagian A. Integral tak tentu. Integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Integral merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut antiturunan. Perhatikan tabel 1 berikut tentang fx dan turunannya. Fungsi fx yang ada di sebelah kiri ya. Ini. Kemudian untuk f aksen x atau bisa kita nyatakan menjadi huruf kecil f-nya ya. F kecil x seperti ini. Ayo, masih ingat tidak konsep turunan? Kita turunkan x kuadrat. X kuadrat kalau kita turunkan menjadi pangkatnya kita taruh di depan. X, kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Sehingga kita dapatkan turunannya adalah 2x. Kemudian x kuadrat ditambah 1. Turunan dari x kuadrat seperti yang di bagian atas tadi ya. Jadi kita punya 2x. Turunan dari 1 yaitu 0. Sehingga turunan dari x kuadrat ditambah 1 adalah 2x. Kemudian x kuadrat ditambah 10. Turunan dari x kuadrat 2x. Turunan dari 10, 0. Sehingga kita dapatkan 2x. Turunan dari x kuadrat ditambah negatif 2. Turunan dari x kuadrat, 2x. Turunan dari negatif 2, 0. Sehingga kita dapatkan 2x. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa turunan dari x kuadrat ditambah sebuah konstanta, di mana konstanta itu berapapun nilainya ya, mau 1 juta, mau 1 miliar, dan sebagainya, maka kita turunkan tetap hasilnya pasti 2x. Berdasarkan tabel 1, diperoleh turunan fungsi fx. F besar X ya, ingat di sini. Yaitu F kecil X.
Jadi turunannya bisa kita notasikan dengan huruf kecil. Sebaliknya, anti turunan f kecil x sama dengan 2x. Tadi kita dapat ya f kecil x-nya yaitu 2x adalah x kuadrat ditambah c. Dengan c suatu konstanta yang belum diketahui nilainya. Jadi bisa kita perhatikan di sini. Kalau tadi prosesnya dari yang sebelah kiri ke kanan, ini adalah proses turunan, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita balik dari kanan ke kiri, ini adalah proses anti turunan, ya. Di mana tadi kita sudah tahu bahwa anti turunan adalah definisi dari integral, gitu. Jadi, hubungan antara turunan dan antiturunan fungsi digambarkan sebagai berikut. Kita lihat di sini. F besar X, turunannya adalah F kecil X. Kemudian, kalau F kecil X, antiturunannya atau integralnya adalah F besar X ditambah C. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Notasi integral tak tentu. Jika f besar x adalah fungsi umum yang bersifat f besar aksen x sama dengan f kecil x, maka f besar x merupakan antiturunan atau integral dari f kecil x. Pengintegralan fungsi f kecil x terhadap x dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk notasi dari integral tak tentu. Ya. Di mana yang seperti cacing ini, ya, nah seperti itu, kira-kira itu adalah notasi integral yang hurufnya seperti huruf S, ya. Nah, kalau di matematika ini dianggap simbol integral ini adalah summa, makanya hurufnya seperti huruf S yang artinya jumlah, ya. Kemudian ada f kecil x. F kecil x ini adalah fungsi integrannya. Lalu ada dx, turunan dari x. Kemudian ada f besar x, yaitu fungsi integral umum. Dan yang terakhir ada c, konstanta. Ya. Lalu kita lanjutkan ke bawahnya. Ada rumus dasar integral tak tentu. Baik, kita perhatikan lagi ke tabel. Yang di sebelah kiri ada f besar x, yaitu min sepertiga x pangkat negatif 3. Lalu yang di kanan kita bisa mencari turunan pertamanya. Nah, cara menurunkannya, negatif 3-nya maju ke depan, dikali dengan negatif 1/3, kemudian x pangkatnya kita kurangi dengan 1. Ini bisa dicoret ya. Kemudian min dikali min jadi plus. Sehingga kita dapat turunannya adalah x pangkat negatif 4. Kemudian yang min setengah x pangkat min 2 juga sama caranya. Ini diturunkan ya, seperti bab sebelumnya yang Ibu sudah ajarkan. Seperti ini. Ini coret. Sehingga kita dapat hasil turunannya adalah x pangkat negatif 3. Lalu yang ini juga sama, negatif 1 maju ke depan. Kemudian dikali dengan min x pangkatnya kita kurangi dengan 1. Sehingga kita dapatkan min kali min plus, jadi x pangkat negatif 2. Lalu yang ini juga sama, turunan dari x. Turunan dari x itu 1 ya, karena koefisien di depan x-nya kan 1. Nah, untuk yang bingung bisa dilihat lagi materi sebelumnya. Setengah x kuadrat, 2 dikali setengah x pangkatnya dikurangi 1. Coret. Jadi kita punya x pangkat 1 atau x aja ya. Kemudian ini 3 dikali 1/3, x pangkatnya kita kurangi dengan 1, coret, jadi kita dapat x kuadrat. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan di sini ya, yang di sebelah kanan ini kita notasikan sebagai x pangkat n. Ya. Kemudian, kalau dari sini, hubungannya ke kiri, ya, hubungannya ke kiri, tadi n-nya nih, misalnya kita ambil 1 ya. N-nya tadi 2. X pangkat 2. Kemudian yang ini jadi 3 ya. Nah, 3 ini kan sama aja 2 ditambah 1. Makanya di sini jadi n ditambah 1.
Kemudian yang ini karena ini 3, ini juga sama-sama 3. Berarti kan ini juga sama, n plus 1 juga. Nah, berdasarkan tabel di atas, bisa kita perhatikan sini, dapat disimpulkan bahwa anti turunan fx, f kecil x ya, sama dengan x pangkat n adalah f besar x sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Rumus dasar pengintegralan tak tentu dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini bentuknya ada 2. Sebenarnya ini sama saja, cuma bedanya di sini untuk yang pertama, x pangkat n, dia koefisien di depannya ini 1. Ya. Nah, jadi di sininya juga 1. Tapi kalau yang kedua, ini koefisiennya bentuknya A. A ini bisa bilangan berapapun. Jadi nanti di sininya menyesuaikan dengan bilangan tersebut. Begitu. Jadi ini adalah rumus dasar untuk integral. Oke, untuk lebih memahaminya nanti kita bahas di latihan soalnya, di contoh soal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat integral tak tentu. Untuk sebarang fungsi fx dan gx serta konstanta k berlaku sifat-sifat integral tak tentu berikut. Dengan menggunakan sifat-sifat turunan fungsi akan diturunkan sifat-sifat integral. Kita lihat di poin A. Turunan fungsi f besar x sama dengan k f kecil x adalah f besar aksen x sama dengan k f kecil aksen x. Pada integral juga berlaku sifat demikian, yaitu ketika kalian memiliki integral k f kecil x dx, maka dapat kita integralkan dengan cara mengeluarkan k-nya. K-nya taruh di luar. Jadi sama aja k integral fx dx. Ya, kemudian untuk poin B, turunan fungsi f besar x sama dengan f kecil x ditambah g kecil x adalah f besar aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Pada integral juga berlaku sifat demikian, yaitu ketika kalian memiliki integral fx ditambah gx, maka hasil integralnya bisa kita pisahkan menjadi 2 bagian dengan tanda hubung tambah. Ya. Jadi integral fx ditambah integral gx. Kemudian untuk yang poin C, ini sebenarnya sama dengan yang poin B, cuma bedanya di sini pengurangan ya. Nah, dari sini kita dapatkan integralnya adalah integral fx dikurangi gx dx, bisa kita pisah menjadi 2 dengan tanda hubung kurang, tanda kurang. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh 1. Pada contoh 1 ada 3 soal. Yang pertama, fx sama dengan 2x. Kalian disuruh menentukan anti turunan atau integral. Nah, sebelum kita mengerjakannya, kita ingat-ingat dulu tadi rumus integral. Ya, rumus integral ax pangkat n dx. Maka hasil integralnya adalah 1 per n plus 1. Oh, ini bukan 1 ya. A ya, sorry. A per n plus 1 x pangkat n plus 1. Jangan lupa ditambahkan dengan c. Ya, karena ini adalah integral tak tentu. Baik, kita kerjakan yang A. Ada fx-nya 2x, berarti kita bisa tuliskan menjadi integral 2x dx. Di mana x-nya ini adalah berpangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 kan nggak ditulis biasanya. Sama dengan, berarti karena di sini koefisien di depan x-nya 2, jadi kita buat 2 tetap per n ditambah 1. N-nya adalah pangkatnya. Jadi 1 ditambah 1. X pangkatnya juga ditambah 1. Ditambah C. Ketika sudah diintegralkan seperti ini, tanda integral di depannya tidak perlu dituliskan lagi ya. Dan perlu kalian tahu, dan perlu kalian ingat, jadi ini pangkatnya, kalau 1 tambah 1, yang penyebutnya ini juga sama ya. Jadi nggak bisa beda ini, dua-duanya ini harus sama ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti dari sini kita dapat bentuk sederhananya adalah 2 per 2.
2/2 ini 1 ya, sama aja. 1x pangkat 2 ditambah C. Atau biasanya satunya nggak usah kita tulis, jadi kita hanya mempunyai x kuadrat ditambah C. Oke, itu untuk soal nomor A. Kemudian yang B, kita punya 4x min 2. Berarti kita tuliskan seperti ini. Integral 4x dikurangi 2 dx. Ini bisa kita kerjakan dengan cara menggunakan sifat-sifat integral. Jadi kita bisa integralkan masing-masing ya. Integral 4x dx dikurangi dengan integral 2x integral 2 dx. Oke. Kita integralkan 4x-nya. Ini sama saja punya x pangkat 1. Jadi sama dengan 4/1 ditambah 1. X pangkatnya juga ditambah 1. Kemudian dikurangi dengan 2 dx. Integral dari 2 dx. Oke, Ibu berikan sebuah catatan ya. Ketika kalian punya integral k dx, maka hasil integralnya adalah kx ditambah c. Nah, kenapa seperti ini? Karena sebenarnya k ini punya x. Dia punya x juga ini sebenarnya. Jadi seperti ini. Dia punya x, tapi x-nya berpangkat 0 dx. Kenapa x-nya berpangkat 0? Karena kan nggak ada nih, nggak kelihatan ya, x-nya nggak ditulis ya. Karena segala sesuatu kalau kita pangkatkan 0, itu hasilnya sama dengan 1. Ini. Nah, jadi di sini x-nya tidak ditulis, x pangkat 0-nya tidak ditulis. Ya, sehingga hasil integralnya bisa kita tuliskan k/0 ditambah 1, x pangkat 0 ditambah 1, ditambah c. Atau k/1 kan jadinya tetap k. Kx pangkat 1 atau kx saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Atau kalian nanti ingat-ingat ini aja. Jadi ketika ada cuma angka saja, diintegralkan, itu akan ada variabel x-nya jadinya. Beda di turunan ya. Kalau di turunan ketika hanya angka diturunkan menjadi 0. Ya. Oke. Berarti integral dari 2 adalah 2x. Jangan lupa ketika semua sudah kita integralkan ditambah dengan sebuah konstanta c. Karena ini integral tak tentu ya. Oke. 4 kita bagi dengan 2, hasilnya berarti jadi 2x kuadrat dikurangi dengan 2x ditambah C. Oke, itu untuk nomor B. Sekarang kita lihat ke C. Ada 9x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2. Integral 9x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2 dx. Baik, ketika mengerjakan soal seperti ini juga menggunakan sifat ya. Sama saja. Hanya bedanya di sini dia ada 3 suku. Ya. Ada 2 kali operasi. Kalau tadi hanya 1 kali operasi penjumlahan atau pengurangan saja. Nah, tapi ini cara pengerjaannya sama. Jadi kita bisa buat integral 9x kuadrat dx. Kemudian penghubungnya ditambah. Integral dari 6x dx. Dikurangi dengan integral 2 dx. Sehingga kita punya di sini 9 per pangkatnya kita tambah 1, x pangkatnya kita tambah 1, ditambah integral dari 6x. X-nya ini kan pangkat 1 ya. Jadi 6 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1, kemudian kita kurangi dengan 2 dx. Integral dari 2 dx adalah 2x. Ditambah c. Lalu kita sederhanakan. 9 dibagi dengan 3. Jadi 3x pangkat 3. 6 dibagi dengan 2. Berarti 3x pangkat 2. Dikurangi 2x ditambah c. Nah, ini adalah hasil paling sederhananya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2.
kita lihat di yang A, tentukan integral tak tentu fungsi aljabar. Sama ya sebenarnya dengan soal nomor 1 tadi, cuma di sini ada beberapa soal variasi. Oke, kita coba bahas yang A dulu. Integral 8x pangkat 3 dx. Oke, ketika mengerjakan seperti ini, maka bisa menggunakan sifat integral, 8-nya dikeluarin, kemudian seperti ini boleh, atau mau langsung juga boleh ya, seperti di nomor 1 tadi Ibu ajarkan dengan menggunakan langsung ya, tanpa koefisien dari variabelnya kita keluarkan. Oke, tapi ini kita coba cara yang menggunakan sifat ya. Jadi seperti ini, kemudian ini 8, lalu integral dari x pangkat 3 itu sama saja 1/3 ditambah 1, ini dikali ya. X pangkatnya 3 ditambah 1. Kenapa ini 1? Karena tadi 8-nya sudah dikeluarkan ya. Jadi ini kan berarti jadinya 1 di situ. Nah, ditambah C. Sehingga kita punya hasil paling sederhananya 8 kita coret dengan ini 4 ya. 8 dibagi dengan 4 hasilnya 2. 2 dikali 1 berarti 2. X pangkat 4 ditambah C. Oke, itu yang A. Kemudian yang B. Integral dari 2 per akar 3 dari X dx. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus buat dulu ini yang bentuk akar menjadi bentuk pangkat ya. Masih ingat? Mengubah bentuk akar jadi bentuk pangkat. Oke, Ibu berikan catatan sedikit di sini. Ketika kita punya akar A pangkat M, ini N, akar N dari A pangkat M, maka bentuk pangkatnya adalah A pangkat M per N. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kan X-nya pangkat 1 ya. Ini akar 3, berarti kita punya bentuk pangkatnya adalah 2 per X pangkat 1/3 dx. Kemudian, kalian juga perlu mengingat, ketika kita punya 1/X pangkat A, ini mau kita jadikan pangkat yang penyebut ini mau kita pindahkan di pembilang, maka nanti pangkatnya menjadi bentuk negatif seperti ini. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya 2/X pangkat 1/3, maka bentuknya ini bisa kita balik ya, X pangkat 1/3-nya bisa kita taruh di atas. Jadi kita punya 2X pangkat negatif 1/3 dx. Oke. Nah, ini cara pengerjaannya bisa seperti nomor 1 tadi, bisa juga seperti nomor A ya, nomor 2A. Oke, kita lihat. Mungkin di sini Ibu mau mengajarkan menggunakan cara yang 2A ya, menggunakan sifat. Jadi, 2-nya kita keluarkan dulu, integral X pangkat negatif 1/3 dx. Oke, kemudian setelah sampai sini kita bisa mengintegralkan X pangkat negatif 1/3. Jadi 2 dikali, ini 1 ya di sini berarti 1 per min 1/3 ditambah 1 X pangkat min 1/3 ditambah 1 plus C. Oke, kita hitung min 1/3 ditambah 1. Untuk penjumlahan pecahan seperti ini, triknya gini. Bagi yang belum terbiasa menjumlahkan pecahan ya. Min 1/3 ditambah 1. Oke, 1 bisa kita langsung rubah menjadi 3/3. Kenapa seperti itu? Karena lihat penyebutnya. Ini kan penyebutnya 3 ya. Oke, berarti ini sama aja. Min 1/3 ditambah 3/3. Min 1
Kan ini udah sama nih penyebutnya, berarti tinggal jumlahin yang atas pembilangnya. Min 1 tambah 3, itu kan sama aja 3 dikurangi 1 ya. Jadi 2/3. Contoh lain, misal ibu punya min setengah ditambah 1. Berarti kalau min setengah tambah 1, karena ini penyebutnya 2, berarti satunya bisa kita ganti jadi 2/2. Ya. Oh, sorry. Ini min setengah, kita bisa ganti jadi 2/2. Jadi kita punya 1/2. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi tinggal melihat penyebutnya saja ya. Kalau angka 1 mau dirubah jadi pecahan. Trik cepatnya seperti itu. Oke, berarti di sini hasil penjumlahannya 2/3. Jadi kita punya 2 dikali 1/2/3 X pangkat 2/3 ditambah C. Kemudian, nah, kalau ada bentuk seperti ini, 1 dibagi dengan 2/3. Oke, Ibu coret-coret di sebelah sini ya. 1 dibagi dengan 2/3, ini kan sama saja 1 dikali dengan 3/2. Kalau dibagi, kita rubah jadi dikali, kan jadi dibalik ya. 1 dikali dengan 3/2, hasilnya 3/2. Oke, berarti di sini kita punya 2 dikali dengan 3/2, X pangkat 2/3. 2/3 yang dipangkatnya tetap ya, karena kan nggak dibagi. Ya. Kemudian ini bisa kita coret. Jadi kita tinggal punya sama dengan 3X pangkat 2/3 ditambah dengan C. Ini. Ya. Atau kalau misalnya ini mau kita balik lagi ke bentuk akar X pangkat 2/3-nya. Bagaimana caranya? Nah, karena terkadang di pilihan jawaban pilihan ganda, kalau soalnya pilihan ganda, kadang dia tidak menampilkan hasilnya bentuk pangkat, tapi bentuk akar ya. Jadi kalau ibu punya A pangkat M per N, kita rubah jadi bentuk akar, berarti A pangkat M, di sini akar N. Dibalik gitu ya. Kebalikannya dari yang tadi. Oke, berarti di sini bisa kita buat 3. Kemudian ini N-nya itu yang di penyebutnya ya. Jadi di sini 3. Kemudian ini X pangkat 2 ditambah C. Jadi bentuk variasi jawaban yang lain bisa ini tadi, bisa ini. Gitu ya. Berbeda-beda jawaban, tapi maksudnya sama ya, satu tujuan gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Yang C ada akar 6 akar X. Yang C Ibu taruh di sini ya. Integral dari 6 akar X dx. Baik, seperti nomor B, jadi bentuk akarnya kita rubah dulu ke bentuk pangkat. Seperti biasa ya. Nah, ini tadi catatannya ada di atasnya nih. Akar N dari A pangkat M bisa kita rubah jadi A pangkat M per N. Berarti kalau seperti ini, akar X seperti ini kan sama saja akarnya akar 2 ya. Cuman kalau akar 2 biasanya memang 2-nya tidak dituliskan. Kemudian ini X-nya pangkat 1 ya. Jadi kita punya di sini integral dari 6x pangkat setengah dx. Kemudian ini bisa kita rubah lagi menggunakan sifat. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kita punya hasil integralnya 6 dikali dengan ini ada satunya ya depannya. 1/setengah ditambah 1 X pangkat setengah ditambah 1 plus C. Oke. Kemudian setengah kita tambah dengan 1. Oke, kita coret-coret dulu ya di luar ya. Setengah ditambah 1, lihat penyebutnya kan 2. Jadi sama aja setengah ditambah 2/2. Setengah ditambah 2/2 jadinya 3/2. Oke. Jadi kita punya di sini 6 dikali dengan 1/3/2 X pangkat 3/2.
plus C. Oke, 1 dibagi dengan 3/2 berarti kan dibalik ya, sama seperti di soal sebelumnya tadi. Jadi kita punya 6 dikali dengan 2/3 X pangkat 3/2 plus C. Oke, kita bagi ini 6 dengan 3. Jadi kita punya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Ya. Jadi 4 X pangkat 3/2 ditambah C. Oke, sekarang kita rubah lagi ini ke dalam bentuk akar. Ya, X pangkat 3/2-nya. Jadi sama dengan 4. Sama ya, seperti nomor sebelumnya tadi. Akar X pangkat 3. Ini 2. Akar 2 ya. Sebenarnya akar 2 nggak usah ditulis 2-nya, tapi nggak apa-apa lah. Ini buat penanda. Ditambah C. Kemudian ini bisa lagi disederhanakan. Kenapa? Karena ini tadi pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Jadi bisa dilihat nih. X pangkat 3-nya ini yang di dalam akar ini lebih gede dari angka 2-nya. Ya. Jadi dengan kata lain, ini tuh bisa dirubah jadi bentuk seperti ini. Ini sama aja, X pangkat 3 itu kan kalau kita pecah, jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 2 ditambah C. Ya, karena kalau perkalian bentuk pangkat itu kan pangkatnya ditambah ya. Nah, jadi X pangkat 2-nya ini bisa keluar dari akar, karena ini sama-sama, ini akar 2, yang ini X pangkat 2 ya. Bisa keluar dari akar, jadi kita punya di sini 4X. Ya. 4X, akar dari X kuadrat itu X. Kemudian yang X pangkat 1 tetap ada di dalam akar. Di X saja. Ini pangkat 2, akar 2 ya, cuman 2-nya nggak usah kita tulis, jadi gini aja. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 4X akar X ditambah C. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor D. Aku tuliskan dulu soalnya. Integral dari 6X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 dx. Baik. Ketika mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan sifat-sifat ya. Seperti pada soal-soal sebelumnya. Jadi bisa dikerjain integral dari 6x kuadrat dx ditambah integral dari 4x dx dikurangi integral dari 1 dx. Oke, integral dari 6x kuadrat dx, 6-nya bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini. Kemudian yang ini juga sama, 4-nya bisa kita keluarkan. Jadi seperti ini. Lalu ini tetap ya. Oke. Jadi ini 6, integral dari x kuadrat, ini sama aja ada satunya sininya ya. Jadi 1/2 tambah 1, x, pangkatnya juga ditambah 1. Ditambah, ini juga ada satunya sininya. Dan ini pangkatnya 1, jadi kita punya 4 dikali 1/1 tambah 1, x, pangkatnya juga ditambah 1. Dikurangi integral dari 1 dx. Ya, tadi integral dari k dx. Berarti jadi kx ya. Berarti kalau integral dari 1 dx jadinya 1x. Oke, sementara kita tulis itu. Kemudian ini 6 kita coret dengan 2 tambah 1. Ini kan 3. 6 dibagi dengan 3, 2. Ya. 2 kita kalikan dengan 1 jadi 2x pangkat 3 ditambah 4 kita coret dengan 1 tambah 1. Ini jadinya 2. 2 dikali 1 jadi 2. X pangkat 2. Dikurangi 1x. Satunya nggak usah ditulis ya. Jadi cukup X aja. Oh, ini tadi ada plus C-nya. Ibu lupa. Oke, di sini juga plus C. Sehingga hasil integralnya adalah 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi X ditambah C. Oke, ini untuk nomor D. Sekarang kita lanjutkan ke E. Kita tuliskan dulu soalnya. Integral dari 3x min 1 dikali dengan x plus 5 dx. Baik, ketika mengerjakan soal integral seperti ini, kita harus kalikan dulu ya. Kalikan dulu ini bentuk yang di dalam kurung. Seperti biasa, menggunakan sistem ini.
Jadi 3x kita kalikan dengan 3x, jadinya, ada integralnya dulu ya. Integral dari 3x kuadrat, kemudian 3x dikali dengan 5, jadi plus 15x. Min 1 dikali x, jadi min 1x. Min 1 dikali 5, jadi min 5 dx. Lalu ini bisa kita sederhanain dulu yang tengah. Jadi kita punya integral dari 3x kuadrat. 15 kita kurangi dengan 1, yaitu 14x min 5 dx. Kemudian ini kita integralkan seperti biasa menggunakan sifat-sifatnya. Jadi integral 3x kuadrat dx ditambah integral 14x dx dikurangi integral 5 dx. Kemudian bisa kita keluarkan dulu masing-masing koefisiennya. Jadi seperti ini bentuknya. Dikurangi integral 5 dx. Nah, jadi integral dari x kuadrat, ini ada satunya sini ya. Jadi 1 per 2 tambah 1, x pangkatnya juga ditambah 1. Ditambah, ini juga ada satunya, dan ini pangkat 1, jadi 14. 1 per 1 tambah 1, x pangkatnya juga ditambah 1. Integral dari 5 jadinya 5x. Jangan lupa ditambah dengan c, karena integral tak tentu. Lalu ini kita bagi, jadinya 1 ya, 3 dibagi 3. Jadi ini kita punya 1x pangkat 3 atau x pangkat 3 aja kita tulis ya. Ditambah 14 dibagi dengan 2, 7. 7 kali 1, 7. X pangkat 2 dikurangi 5x ditambah c. Jadi hasil integralnya x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah c. Itu untuk yang E. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yang F. Integral x pangkat 3 dikali 5x min 4 dx. Oke, kita tulis dulu di sini soalnya. Integral x pangkat 3, 5x min 4 dx. Betul ya soalnya? Oke. Sama seperti di E, jadi ketika ada bentuk perkalian seperti ini, kita kalikan dulu ke dalam kurung ya. Nah, jadi nanti bisa mengintegralkan bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan ya. X pangkat 3 kita kali dengan 5x. Ini 5x pangkat 1 ya, sama aja ya. Kalau ada perkalian, pangkatnya kita tambahin ya, x-nya. Nah, ini kan sama aja, 1x pangkat 3 dikali dengan 5x pangkat 1. Jadi 1 dikali 5, 5. X pangkat 3 dikali x pangkat 1, jadi x pangkat 4 ditambah. Kemudian ini dikurangi dengan 1x pangkat 3 dikali dengan 4. Jadi 4x pangkat 3 dx. Lalu bisa kita integralkan menggunakan sifatnya seperti nomor-nomor sebelumnya. Nah, gini. Keluarkan koefisiennya. Oke. Lalu kita integralkan. Jadi 5, ini ada 1. Jadi 1 per 4 tambah 1, x pangkat 4 tambah 1. Dikurangi, ini juga ada satunya ya di sini ya. 4 dikali 1 per 3 tambah 1, x pangkat 3 tambah 1. Jangan lupa ditambah c. Kita bisa coret ini dengan ini 1. Jadi 1x pangkat 5 atau x pangkat 5 saja tulisnya ya. Ini juga dicoret sama ini 1. Ini ya, 1. 1 dikali 1, 1x pangkat 4. Atau kita tulis x pangkat 4 saja. Jadi hasilnya adalah x pangkat 5 dikurangi x pangkat 4 ditambah c. Oke, sudah terjawab semua ya. Oke. Kalau begitu, setelah mempelajari video ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di link yang ada dalam e-modul.
untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materinya. Selamat belajar. Jangan lupa menutup kegiatan pembelajaran dengan kembali berdoa, supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video integral yang kedua ya. Semangat!